Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sehat buat kita semua yang ada di Temanggung dan juga dimanapun kalian berada. Pada siang hari ini, kami semua dan kita semua akan memulai Lokakarya Daring sesi pertama di Kabupaten Temanggung dengan dua narasumber, yaitu Bapak Egy Yunaidi dan Bapak Dede Pramayoza selaku panel ahli kegiatan Indonesiana tahun 2022. Kemudian sudah hadir juga Bapak Hanung Widanur dan Bapak Sugeng dari Dinas Kebudayaan, dan juga teman-teman mungkin komunitas dan juga para undangan lainnya ya di ruangan ini. Sebelum kami memulai acara ini, mari kita panjatkan doa dan syukur menurut kepercayaan dan agama masing-masing secara singkat. Oke, cukup berdoa selesai. Sebelum memulai kegiatan, izinkan saya untuk memutar lagu kebangsaan kita semua, lagu Indonesia Raya yang akan kita nyanyikan bersama-sama dengan sikap siap sempurna. Boleh berdiri sebentar, akan saya pasang lagunya. Berikutnya saya selaku moderator akan memberikan gambaran dan rangkaian acara pada siang hari ini secara singkat. Yang pertama, kita semua akan mendengarkan paparan mengenai konsep kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Temanggung tahun 2022, yaitu Festival Liangan. Kemudian ada paparan secara singkat juga dari Bapak Egy dan Bapak Dede Pramayoza setelah paparan dari Kabupaten Temanggung. Kemudian akan dilaksanakan diskusi atau tanya jawab antara kedua panel ahli dari kami ini bersama para undangan, baik itu dinas maupun peserta dari komunitas. Setelah itu akan ditutup dan acara akan dilanjutkan pada sesi kedua. Untuk itu kami persilahkan Bapak Hanung Widanur untuk memaparkan mengenai Festival Liangan tahun 2022. Untuk paparannya akan saya bantu share screen atau dari Bapak Hanung sendiri? Dibantu dari situ aja, Mas. Oh, oke, saya buka, Pak. Apakah sudah terlihat Bapak Hanung dan semuanya? Sudah. Baik, dapat dimulai Bapak Hanung. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman dari Kemendikbud maupun teman-teman pegiat budaya di Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini saya mau menyampaikan tentang Festival Liangan yang kami siapkan untuk kegiatan pada tahun 2022 ini. Latar belakang dari kegiatan ini adalah di mana
situs Liangan itu mempunyai keunikan baik dari peradabannya yang kayak enek gini Mas. sejak abad ke-6 Masehi sudah ada kehidupan dan atau sebelum masuknya budaya India hingga masa kejayaan Mataram kuno. Yang menarik dalam situs ini terdiri atas lokasi-lokasi yang terkait dengan aktivitas pemujaan, pertanian, hingga hunian yang ketiganya saling berkaitan. Area yang paling menonjol di situs Liangan ini adalah area pemujaan, yaitu seperti batur, candi, dan petirtaan. Di sana juga ada area hunian yang ditemukan berbagai jenis kayu dalam keadaan terbakar, sisa-sisa perabotan rumah berbahan keramik, logam, dan batu. Pada area pertanian diindikasikan oleh temuan-temuan yang berupa sebaran yoni di bagian atas situs dan alat-alat pertanian berbahan logam, serta sisa padi dan biji-bijian yang sudah terbakar. Keunikan di sini juga masyarakat yang masih kental dengan budayanya seperti gotong royong, pentas seni, merti dusun, sehingga masih lestari sampai saat ini untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak. Selanjutnya, tujuan dari festival ini, satu, kita akan mengembangkan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat, di mana festival Liangan ini akan mengemas nilai-nilai situs dalam bentuk festival, pameran, konser, workshop atau seminar, kompetisi, dan pagelaran yang diselenggarakan secara gotong royong sehingga dapat memperkuat semangat persatuan sekaligus menguatkan budaya asli daerah khususnya di Temanggung. Semangat persatuan antara masyarakat Kabupaten Temanggung pun diharapkan semakin meningkatkan sehingga diharapkan sebagai upaya pengembangan budaya untuk yang tidak mengenal batas wilayah. Kedua, meningkatkan peran serta seniman dan budayawan dalam pelestarian budaya daerah di Temanggung. Di sini keterlibatan seniman dan budayawan baik secara langsung maupun dalam persiapan maupun pelaksanaan festival. Tujuan dari selanjutnya sebagai sarana edukasi bagi kaum muda, di mana kita membangkitkan kaum muda untuk lebih mengenal situs Liangan sebagai objek pemajuan kebudayaan yang diangkat dalam sebuah festival. Diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat khususnya generasi muda. Keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana dengan adanya festival ini diharapkan adanya pergerakan seluruh ekosistem pendukung, termasuk perputaran modal dan kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar lokasi kegiatan. Kelima, mengembangkan objek pemajuan kebudayaan. Festival yang diharapkan dapat mengembangkan berbagai objek pemajuan kebudayaan, termasuk yang sudah jarang dikenal, dipahami oleh generasi muda. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat lokal Temanggung, masyarakat di wilayah eks-Karisidenan Kedu, masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Indonesia, masyarakat internasional, generasi kaum muda, kelompok pembaca sastra, pemerhati cagar budaya, kelompok budayawan, dan pegiat budaya. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan ini akan melibatkan pelaku budaya, komunitas, dan pihak swasta antara lain. 1. Budayawan, 2. Seniman, 3. Komunitas budaya, 4. Event organizer, dan 5. Sponsorship. Budayawan dilibatkan dalam hal penyusunan konsep kegiatan, kurator lokal, dan koordinasi kegiatan. Untuk peran seniman di sini kita ajak ikut merencanakan, menyiapkan, dan mementaskan pertunjukan. Komunitas budaya berperan sebagai pelaksana kegiatan. Event organizer berperan sebagai pelaksana dan menyiapkan kegiatan. 5. Sponsorship yang berperan sebagai pendanaan di luar anggaran APBN maupun APBD. Metode pelaksanaan festival ini, 1. Tahap konsolidasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Temanggung dengan pelaku budaya, tokoh budayawan, komunitas budaya, komunitas yang terkait dengan kegiatan Festival Liangan. Kedua, pemerintah Kabupaten Temanggung dengan unit kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan seperti BPCB Jawa Tengah, BPNP, Balai Arkeologi. Yang ketiga, dengan perguruan tinggi di sekitar Jateng dan DIY seperti ISI Surakarta, Universitas 11 Maret,
ISI Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Negeri Semarang, serta pemerintah kabupaten dengan sekolah dan dinas-dinas terkait. Dalam tahap persiapan, yang pertama kita mengumpulkan pengadaan informasi atau pengetahuan mengenai tema kegiatan, uraian kegiatan, dan informasi lain yang memadai untuk penunjang seperti buklet, leaflet, poster, dan lainnya. Yang kedua, menyiapkan venue kegiatan. Yang ketiga, sarana dan prasarana pendukung seperti panggung, sound system, listrik, area parkir, tempat sampah, dan lainnya. Keempat, persiapan sarana dan prasarana untuk peserta dari luar seperti penginapan, transportasi lokal, dan lainnya. Tahap pelaksanaan kegiatan. Rencana kegiatan Festival Liangan, yang pertama soft launching secara daring, meluncurkan kegiatan lomba foto, lomba film, dan penulisan sejarah Liangan, dilaksanakan awal bulan Agustus. Yang kedua, melukis on the spot, yaitu melukis di sekitar lokasi situs Liangan. Yang ketiga, pre-event atau pembukaan rangkaian Festival Liangan pada awal bulan September, direncanakan pelaksanaan di Malioboro, Yogyakarta, dengan melaksanakan pameran foto, lukisan, dan pertunjukan seni. Yang keempat, seminar atau dialog peradaban, dilaksanakan pada bulan September. Yang kelima, workshop seni pendukungan situs Festival Liangan, bulan September. Yang keenam, pemutaran film hasil lomba, dilanjutkan diskusi pada bulan September. Yang ketujuh, puncak acara akan dilaksanakan nyadran untuk tempurung di pagi hari, sore pertunjukan seni kerakyatan, dan malam hari akan dirancang pertunjukan khusus untuk Festival Liangan. Di sini kegiatan masih dalam pembahasan dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, waktu dan tempat masih bisa dipertimbangkan. Yang selanjutnya, kegiatan kolaboratif, di mana kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat atau komunitas dengan waktu pelaksanaan yang hampir bersamaan dengan Festival Liangan, akan kita masukkan dalam rangkaian kegiatan Festival Liangan. Beberapa peluang kegiatan seperti perlombaan permainan dan olahraga tradisional yang bisa dilakukan oleh desa wisata, upacara adat yang diselenggarakan berdekatan dengan waktunya dengan Festival Liangan. Yang ketiga, komunitas yang mempunyai kegiatan dan mengambil tema tentang Liangan. Pasca kegiatan, yaitu monitoring dilaksanakan dalam setiap tahapan, mulai dalam tahap perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan, dengan harapan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disusun. Evaluasi kegiatan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya dengan harapan menjadi lebih baik. Yang ketiga, pengelolaan dokumentasi dan publikasi untuk tetap menggunakan Festival Liangan setelah kegiatan selesai. Untuk pelaksanaan kegiatan Festival Liangan 2002 sebagai berikut. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Temanggung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, BPCB Jawa Tengah, Kantor Arkeologi Yogyakarta, Komite Seni Budaya Nusantara Kabupaten Temanggung, Komunitas Kreatif Temanggung, Komunitas Seni Budaya Temanggung, Budayaan Temanggung, media lokal, media nasional, dan media internasional. Di sini timeline kegiatan pada bulan April-Mei. Selanjutnya tahap persiapan logo festival, nama, narasi kegiatan, materi promosi event itu nanti kita laksanakan pada bulan Mei dan sampai Juni. Penyusunan rencana
promo event kegiatan ini kita mulai bulan Juli sampai dengan Agustus, persiapan venue dan persiapan acara pada bulan Agustus September. 7 Agustus soft launching, yaitu lomba foto tanggal 7 sampai tanggal 7 Agustus sampai dengan 2 September. Menggantikan yang enggak tiru lomba foto tanggal 7 Agustus sampai dengan 2 yang kedua lomba film 7 Agustus sampai 2 September. Yang ketiga lomba penulisan sejarah Liangan tanggal 7 Agustus sampai dengan 7 September. Selanjutnya tanggal 4 September melukis on the spot, melukis secara langsung di situs Liangan. Yang ketiga 11 September pre-event pembukaan rangkaian festival Liangan pada awal September dilaksanakan di Malioboro, Yogyakarta dengan melaksanakan pameran foto, lukisan, dan pertunjukan seni. Selanjutnya 14 September seminar dialog peradaban. 19 sampai 21 September workshop seni pendukung situs festival situs Liangan. Yang ketiga pemutaran film hasil lomba dilanjutkan dengan diskusi film. Tanggal 24 sampai 25 September akan dilaksanakan acara puncak, di mana kegiatan puncak nanti nyadran untuk tempurung di pagi hari, sore hari dengan seni pertunjukan rakyat, dan malam hari dirancang untuk kegiatan khusus pentas festival Liangan. Selanjutnya harapan kami output dari kegiatan ini yaitu 1. Media promosi, katalog, booklet, leaflet, teaser, website, dan lainnya. Yang kedua, buku dokumentasi berisi proses acara dan pembelajaran. Yang ketiga, liputan media lokal, nasional, dan internasional. Yang keempat, draft keberlanjutan festival Liangan yang akan datang. Dampak kegiatan yaitu dampak sosial, meningkatnya kesadaran pentingnya budaya daerah dan cagar budaya beserta berkembangnya partisipasi masyarakat dan semua komponen dalam pelestarian kebudayaan daerah dan cagar budaya. Tumbuhnya kecintaan terhadap daerah, tumbuhnya kesadaran sosial warga dalam hidup bergotong royong. Yang keempat, munculnya komunitas-komunitas sosial di Kabupaten Temanggung. Dampak budaya, meningkatnya kesadaran pentingnya pemajuan kebudayaan yang terwujud dalam 10 objek pemajuan kebudayaan. Kamu tuh sekolah ya, maaf, di layar saya agak trouble. Meningkatnya kesadaran pentingnya pemajuan kebudayaan yang terwujud dalam 10 objek pemajuan kebudayaan. Tumbuhnya kecintaan terhadap budaya lokal. Ketiga, tumbuhnya kesadaran budaya warga dalam hidup bergotong royong. Keempat, berkembangnya komunitas budaya dan terdata di Kabupaten Temanggung. Untuk dampak ekonomi, harapan kami ada tumbuhnya industri kreatif di Kabupaten Temanggung, tumbuhnya pelaku ekonomi di kalangan pemuda Temanggung. Yang ketiga, tumbuh dan berkembangnya penginapan dengan konsep lokal di Kabupaten Temanggung seperti homestay di desa wisata. Yang keempat, tumbuhnya pelaku pariwisata di Kabupaten Temanggung. Yang kelima, berkembangnya para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Temanggung. Itu sedikit gambaran yang kami rencanakan untuk kegiatan ini. Selanjutnya, monggo nanti kita lanjutkan diskusi bersama untuk kebaikan perencanaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Hanung tentang paparan mengenai festival Liangannya ya. Cukup lengkap. Ada sasarannya, udah ada dampaknya juga dijelaskan yang begitu lengkap. Lalu ada rencana-rencana kegiatan seperti pemutaran film, melukis di lokasi situs Liangan itu sendiri, pameran, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Berikutnya dari kedua panel ahli kami, yaitu Pak Egi dan Pak Dede, akan melakukan hmm, memberikan saran atau meninjau terkait rancangan festival yang sudah disusun oleh Kabupaten Temanggung. Yang pertama yang akan melakukan Bapak Egi atau Bapak Dede terlebih dahulu? Pak Dede kayaknya kita kesepakatannya. Oke, baik. Selamat Silakan Pak Dede. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua peserta Lokakarya Indonesiana Temanggung. Terima kasih tadi Pak Hanung sudah memaparkan rencana kegiatan Festival Liangan. Bapak Ibu semua, teman-teman di Temanggung, selamat siang menuju sore. Salam kenal dari saya Dede Pramayoza, salah seorang yang diminta untuk menemani teman-teman semua untuk mempersiapkan Festival Liangan tahun 2022 ini. Tadi kita sudah dengar bersama dan tentunya teman-teman sudah tahu juga karena pasti ikut merumuskan materi-materi kegiatan yang direncanakan yang tadi dipaparkan oleh Pak Hanung. Saya mungkin nanti punya beberapa pertanyaan, namun sebelum itu mungkin kita bisa mengingat sebentar bahwa beberapa tahun sebelum ini teman-teman di Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan yang juga berada di bawah platform Indonesiana, yaitunya Festival Sundoro Sumbing. Saya kira sampai tahun lalu pelaksanaan platform Indonesiana di Kabupaten Temanggung masih berfokus pada gagasan Sundoro Sumbing ya, dua gunung yang kebetulan mirip ya, kembar, dekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu semua di Temanggung, dan menjadi inspirasi untuk kita semua untuk membicarakan perihal ekologi, ekosistem dan seterusnya. Gitu juga tentunya kesadaran tentang lingkungan dengan segala kemungkinan yang dibuka olehnya. Saya kira salah satunya adalah kemungkinan kreatif untuk kemudian mendorong lahirnya karya-karya baru yang kemudian punya pesan sekaligus menampilkan kesadaran ekologis. Nah, untuk tahun ini kita di Temanggung ya, mohon maaf nanti kalau saya salah silakan dikoreksi. Tahun ini kita agak bergeser sedikit gitu dengan kegiatan yang baru, yaitu Festival Liangan. Tentu nanti salah satu hal yang perlu kita pikirkan bersama dalam kerangka Indonesiana di Temanggung adalah membuat hubung kait antara Festival Liangan ini dengan Festival Sundoro Sumbing yang telah beberapa kali Bapak Ibu dan teman-teman semua lakukan di Temanggung. Tapi tadi dari pemaparan Pak Hanung, saya kira sudah terbayangkan juga bahwa tahun ini memang Indonesiana sendiri bukan bergeser sebenarnya atau berpindah, tapi kemudian menggabungkan antara aspek-aspek yang dulu kita kerjakan sebagai persiapan tata kelola dan kemudian pembangunan ekosistem yang ranahnya lebih di hulu dari pembangunan kebudayaan, itu tahun ini itu digabungkan ya atau bergerak menuju ke
hilirnya juga gitu. Jadi hampir semua aspek ya sepanjang proses produksi kebudayaan mulai dari hulu sampai hilirnya itu diharapkan bisa tampak dalam pelaksanaan kegiatan kita di tahun ini. Dan juga ada sedikit perbedaan karena tahun ini kita akan melihat pelaksanaan festival-festival di semua daerah yang terlibat dengan platform Indonesia Nah itu sebagai bentuk pelaksanaan dari Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD. Yang saya kira Bapak Ibu semua, teman-teman juga sudah mendengar dan mendapatkan sosialisasi tentang pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah ini, yang pada dasarnya merupakan basis atau merupakan fondasi dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional, di mana kita bisa membayangkan bahwa yang terbaik atau yang dianggap sebagai punca-punca dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah inilah yang kita harapkan nanti mendapatkan tempat dan kemudian mendapatkan pentasnya di Pekan Kebudayaan Nasional. Pekan Kebudayaan Nasional sendiri sudah terlaksana 2 kali dan akan terlaksana lagi tahun depan. Itu jadi tahun ini Direktorat Jenderal Kebudayaan tampaknya berfokus pada pada perbaikan pelaksanaan dari Pekan Kebudayaan Daerah, sehingga tahun depan harapannya kualitas dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional juga akan meningkat. Akan tetapi tentu saja kita tidak harus membayangkan bahwa ini seperti sistem prestasi yang sedemikian rupa sehingga kita jadi berlomba-lomba sebagaimana layaknya kompetisi-kompetisi yang biasa kita lakukan hanya untuk mengejar bisa tampil di Pekan Kebudayaan Nasional. Saya kira bukan itu orientasi atau yang sedang kita coba bersama-sama untuk wujudkan gitu. Kan tetapi membuat satu peta tentang potensi-potensi ekspresi budaya yang kita miliki di seluruh Indonesia, yang tentunya yang paling kita anggap sebagai kebanggaan bersamalah tentunya yang nanti sedang kita cari. Tentu saja semua daerah akan punya banyak sekali potensi kebudayaan dan mudah-mudahan Pekan Kebudayaan Daerah bisa menjadi salah satu cara kita untuk melakukan kurasi dalam pengertian kenali apa yang terbaik yang kita punya di Temanggung untuk bisa kita tampilkan di Pekan Kebudayaan Daerah itu sebagai katakanlah kebanggaan masyarakat Temanggung sekaligus sebagai kemungkinan sumbangan Temanggung bagi dunia. Saya kira begitu. Harapannya sebagaimana amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi kalau kita lihat amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan arahnya hanya 2 sebenarnya ya. Saya menyebutnya intrakultural dan interkultural gitu. Intrakultural ke dalam pemilik kebudayaan itu sendiri dan interkultural kepada kebudayaan yang lain gitu kan. Nah, ke dalam kebudayaan Temanggung sendiri tentu yang kita harapkan adalah terciptanya konsolidasi kebudayaan yang kemudian kita harapkan bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, yaitu ketahanan budaya. Nah, bagaimana ketahanan budaya ini nantinya ditafsirkan oleh teman-teman Temanggung itu juga hal yang menarik untuk kita diskusikan. Hal yang semacam apa yang kita bayangkan sebagai bentuk dari ketahanan budaya. Sementara kalau keluar ya harapannya itu adalah sumbangan atau kontribusi kita bagi pemajuan kebudayaan Indonesia dan kalau memungkinkan dan tidak ada salahnya memikirkan untuk menyumbang pada peradaban dunia. Nah, kembali ke Festival Liangan, saya kira hal-hal semacam itu dari presentasinya Pak Hanung tadi mulai tampak saya kira bahwa situs Liangan sendiri adalah situs yang menggambarkan bagaimana nenek moyang kita di masa lalu menata peradabannya ya, menata cara hidupnya gitu, menata bagaimana sejauh yang saya tahu, kebetulan saya di Sumatera, Bapak Ibu semua teman-teman, saya di Padang Panjang gitu, jadi
Ini tatapan orang dari seberang pulau gitu ya. Situs Liangan adalah salah satu situs yang terlengkap gitu ya. Jadi dia menggambarkan kepada kita bahwa sejak dari dulu-dulunya nenek moyang sudah punya cara menata hidup yang luar biasa hebat. Lengkap gitu. Situs Liangan salah satu situs yang terlengkap itu tidak hanya tidak hanya istana dalam pengertian tempatnya para pemuka masyarakat, tapi juga kita bisa melihat ada tempat peribadatan, ada ada banyak lembaga-lembaga lain yang dibutuhkan dalam satu masyarakat yang tampaknya tersisa di sana dan bisa dipelajari. Nah, terkait dengan itu saya mau menghubungkan tiga hal ini gitu. Jadi bagaimana kita menemukan atau melihat bahwa pelaksanaan Festival Liangan itu tidak terpisah atau tidak tiba-tiba terputus dari pelaksanaan Festival Sindoro Sumbing yang sudah kita laksanakan beberapa tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana Festival Liangan diletakkan di dalam konteks Pekan Kebudayaan Daerah sebagai tempat di mana kita melakukan kurasi bersama-sama atas hal-hal yang terbaik di Temanggung untuk kita tampilkan di situ gitu. Dan kemudian sebagai bonusnya nanti mungkin beberapa di antaranya bisa tampil di Pekan Kebudayaan Nasional salah satunya, atau sebenarnya itu juga cuma cara untuk kemudian menentukan atau kemudian memiliki peta yang cukup besar untuk misalnya event-event antar negara yang kita punya yang lain gitu, di mana kita bisa punya banyak pilihan. Oh, kalau dari Temanggung, dari mana lagi kita punya A, B, C dan D untuk bisa kita tampilkan sebagai tidak saja sebagai sajian tapi sebagai katakanlah pertunjukan budaya ya, untuk menunjukkan apa yang kita punya dan merupakan kebanggaan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Nah, sementara yang ketiga saya kira yang juga penting untuk dibicarakan adalah bahwa platform Indonesiana tahun ini mengembangkan dua sektor yang baru saya kira jika dibandingkan dengan 4 sektor yang sebelumnya Bapak Ibu semua harapannya sudah tahu karena saya berharap, saya tidak tahu persis apakah teman-teman yang hadir sekarang pertama adalah peserta. Jadi ini mungkin pertanyaan saya nanti kepada Pak Hanung dan teman-teman semua, apakah sebagian besar teman-teman yang terlibat hari ini dalam diskusi adalah mereka yang akan menjadi panitia di dalam Festival Liangan nanti, itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah teman-teman yang terlibat di dalam lokakarya kita pada siang hari ini adalah teman-teman yang Bapak Ibu yang dulu pernah ikut di dalam proses bersama kita di platform Indonesiana Festival Sindoro Sumbing. Jadi ada dua pertanyaan sebenarnya. Jadi saya asumsikan saja sebagian besar adalah teman-teman yang dulu pernah terlibat di Festival Sindoro Sumbing. Sehingga nanti pertanyaan kita adalah bahwa tahun ini kita punya dua sektor yang baru yang kita kembangkan selain 4 yang pernah dulu kita diskusikan dan kita kembangkan bersama-sama, yaitu pengelolaan pengetahuan, kurasi, produksi, dan komunikasi. Jadi dulu 4 hal ini yang selalu kita bincang-bincang, kita kunyah-kunyah, dan kita coba untuk mewujudkannya di semua daerah. Ya, tahun ini kita punya dua sektor baru saya kira yang sebenarnya tidak kemudian juga tidak terpisah begitu saja dari 4 sektor itu, tapi merupakan bentuk pengembangan. Saya kira yang pertama namanya adalah riset dan pengembangan. Ini ada arahnya, nanti bisa kita diskusikan. Arahnya adalah pada memanfaatkan apa yang sudah kita kurasi dari beberapa tahun itu untuk kita kembangkan menjadi bentuk-bentuk ekspresi budaya yang baru. Gitu. Ini bisa kita diskusikan nanti. Kemudian ada satu sektor lagi atau ada satu bidang lagi yang juga dikembangkan tahun ini adalah pengembangan jaringan, gitu. Pengembangan jaringan dan kewirausahaan. Nah, dua hal ini yang juga mungkin nanti akan menarik untuk kita diskusikan karena PKD membayangkan
bahwa ini adalah proses produksi karya budaya ya. Produksi karya budaya yang mencirikan tentu saja kreativitas baru dan seterusnya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Hanung tadi, saya kira kita punya banyak sekali kemungkinan untuk mengembangkan ekspresi-ekspresi yang baru ya, terutama di pergelaran ya, di pergelaran, di pameran dan di konser ya. Dan tidak mustahil di workshop, seminar dan kompetisi juga gitu. Bisa kita kembangkan bentuk-bentuk baru sebagai ekspresi sekaligus mungkin wahana ya atau pentas yang baru untuk ekspresi-ekspresi budaya yang kita miliki. Misalnya saja ada tentu saja ada kemungkinan bahwa pagelaran itu nanti bisa berkait atau terhubung sedemikian rupa dengan hasil-hasil penelitian yang rencananya akan dilakukan gitu ya. Bisa jadi apa yang dihasilkan dari hasil penelitian itu yang kemudian menjadi katakanlah dramaturgi atau basis dari penciptaan karya-karya pagelaran yang nanti akan ditampilkan. Misalnya begitu. Jadi arah pengembangan ekspresi-ekspresi budaya itu kira-kira begitu gitu. Jadi bagaimana kita melahirkan ekspresi budaya baru berdasarkan riset atau berdasarkan temuan-temuan kita pada potensi-potensi yang kita miliki di daerah kita, dalam hal ini di Temanggung. Itu yang pertama, saya kira nanti bisa kita diskusikan. Dan yang kedua, tentu juga menarik untuk didiskusikan bahwa PKN itu punya dua katakanlah slogan atau jargon. Yang pertama adalah cerlang, ya, cerlang. Kemudian yang kedua adalah sandang pangan papan. Nah, tentu PKD di Temanggung, kalau kita sepakat nanti memberi dalam tanda kurung gitu, bahwa Festival Liangan adalah pekan kebudayaan daerahnya Temanggung, maka kita juga tentu perlu melihat atau mencoba mencari keterhubungan sedemikian rupa dengan dua tema PKN ini. Yang pertama cerlang dan yang kedua sandang pangan papan. Itu dulu dari saya, cukup panjang lebar tampaknya. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan melalui diskusi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Tapi saya punya dua pertanyaan tadi, mohon dijawab gitu ya. Yang pertama adalah apakah teman-teman Bapak Ibu yang terhormat yang sore hari ini hadir di ruang Zoom ini adalah sebagian besarnya adalah teman-teman yang pernah terlibat di Festival Sindoro Sumbing. Yang pertama, itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah Bapak Ibu ini juga nanti sudah dipersiapkan untuk menjadi calon panitia dari, atau bahkan sudah ditetapkan jangan-jangan menjadi panitia dari Festival Liangan 2022. Itu dulu Mas, saya kembalikan dulu, mungkin Mas Egy ada tambahan, nanti kita bisa lanjutkan diskusi. Sekali lagi saya senang sekali Bapak Ibu semua, tidak bisa saya sebut satu-satu, tapi senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di Temanggung. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi setelah ini. Baik, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dede atas saran-saran dan bahan-bahan untuk nanti didiskusikan di sesi akhir. Dan selanjutnya Bapak Egy Yunaidi, silahkan bisa dimulai Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, dan kawan-kawan yang ada di Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya pasti senang sekali seperti yang disampaikan oleh Uda, saya biasa panggil Uda, Mas Dede ini dengan Uda Dede gitu. Untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semua yang ada di Temanggung. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2019 kalau tidak salah, saya sempat datang ke sana gitu untuk masih kaitannya dengan Indonesiana. Walaupun waktu itu memang sesi yang saya bawakan itu sifatnya nambel barangkali, nambel sesi yang seharusnya dibawakan oleh Mbak Christine atau siapa, kalau tidak salah ya.
Jadi kalau karena beliau berhalangan saya datang, jadi hanya 2 kali kesempatan, jadi saya menggantikan kesempatan. Jadi belum terlalu banyak bisa berdialog dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tapi ada beberapa wajah yang saya sempat kenali di sini, salah satunya Pak Sugeng. Apa kabar Pak? Sehat-sehat. Mas ini mungkin paparannya tidak usah tidak usah di share itu karena itu mungkin terlalu baku dan lebih sesuai untuk sesi-sesi yang lebih khusus misalnya soal komunikasi. Di sini mungkin saatnya kita untuk berdialog secara timbal balik dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan kawan-kawan yang ada di Temanggung. Baik, saya pikir tidak terlalu banyak yang harus kita sampaikan dari awal begitu berkaitan dengan Indonesia, karena Temanggung mempunyai pengalaman yang cukup panjang, saya pikir sekian tahun untuk bekerja bersama dalam platform Indonesiana. Jadi prinsip-prinsip dasar tentang Indonesiana, kemudian pilar-pilar yang ada di Indonesiana, saya pikir sudah sangat difahami oleh kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu semuanya, sehingga itu tercermin dari tercermin dari proposal yang bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Uda Dede tadi, proposal yang disampaikan relatif komprehensif, meskipun tentu saja masih memberikan ruang pada kita untuk mencoba menyempurnakannya. Nah, mungkin nasib untuk pembicara kedua ya, sebagian pertanyaan saya itu didahului udah gitu, tapi nggak apa-apa. Saya mungkin akan mulai dengan sebuah pertanyaan sebetulnya memang sama seperti yang udah Dede gitu ya, bahwa kita tahu ini festival kali ini akan dikaitkan dan disinergikan dengan Pekan Kebudayaan Daerah, kan? Dan kenapa Indonesiana kemudian tetap diminta untuk bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini, karena sebetulnya tujuan dari diselenggarakannya Kebudayaan Daerah ini sebetulnya juga tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita masih ada dalam sebuah kerangka untuk menempatkan festival ini tidak sekedar sebagai unjuk, kalau istilahnya udah dari tadi, unjuk ekspresi atau produksi kebudayaan yang alih-alih berkompetisi bahkan dengan daerah lain, tidak gitu. Kita masih setia pada tujuan platform kita yang terdahulu, bahwa kita menginginkan apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan bersama-sama ini memberikan dampak kepada ekosistem kebudayaan. Dan menarik sekali begitu bahwa tadi bahkan dampak apa yang kira-kira disasar untuk pelaksanaan Festival Liangan ini juga sudah diidentifikasi. Itu menarik sekali, itu bukti bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan semua memiliki pemahaman yang relatif lebih komprehensif gitu, karena terus terang aja beberapa hari yang lalu di daerah yang lain juga saya kebetulan ada dalam situasi yang seperti ini. Saya berhadapan dengan sebuah proposal yang kemudian ya dampak itu masih dalam rumusan yang sifatnya kosong, kalau tidak boleh dibilang retorik gitu ya, yang kemudian belum teridentifikasi. Oh, dampaknya semacam apa sebetulnya yang diharapkan gitu. Oke. Nah, yang pertama, yang kedua juga saya lihat bagaimana kawan-kawan yang ada di Temanggung ini juga bisa meramu, memformulasikan sebuah festival yang dalam hal ini adalah situs Liangan yang menjadi semacam core core idea kalau dalam istilah yang sering saya pakai sehari-hari di tempat kerja saya gitu. Saya core idea, dan kemudian ini bisa memberikan
bisa dari sana, dari liangan tersebut bisa ditarik benang merah yang kemudian bisa diimplementasikan dalam PKD yang berbeda, gitu, yang beragam, maksud saya, yang beragam. Jadi dari satu situs, dari satu ide tunggal, kemudian itu bisa kemudian termanifestasikan, susah amat, dalam berbagai OPK yang kemudian masing-masing mempunyai dampaknya sendiri-sendiri. Jadi itu juga menunjukkan bahwa kawan-kawan di Temanggung sudah memiliki kemampuan untuk memformulasikan dan membuat sebuah substansi festival yang bagus. Itu kata-kata yang paling gampang diucapkan. Ya. Namun demikian, saya ingin tidak berhenti di situ. Saya ingin mengajak kawan-kawan di sini untuk lebih mengelaborasi dengan sebuah pertanyaan, gitu ya. Biasanya kan memang cara yang paling efektif untuk menggali lebih dalam itu adalah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya a priori. Biasanya itu membuat kita kemudian tertantang untuk berpikir lebih jauh. Pertanyaan saya pertama adalah, mengapa situs liangan gitu, yang dipilih? Kenapa tidak objek yang lain kalau ini ada sebuah situs gitu? Barangkali ada situs yang lain gitu, atau objek budaya yang lain gitu, pemajuan budaya yang lain. Kenapa situs liangan yang diangkat? Itu pertanyaan saya ke situ. Nah, itu mencoba saya kaitkan dengan apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu serta kawan-kawan di Temanggung sudah lakukan di tahun yang lalu. Saya beberapa kali di beberapa daerah selalu menggunakan apa yang teman-teman dan bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan di Festival Sindoros dan Sumbing tahun itu sebagai sebuah contoh bagaimana sebuah ekspresi seni, sebuah produk kebudayaan yang diselenggarakan itu menjawab sebuah problem aktual yang ada. Nah, kalau kita bersama-sama menengok ke belakang, kawan-kawan pada waktu itu merekonstruksi sebuah ritus yang kemudian disebut sebagai Mapageh Watu Kulumpang, sebuah ritus yang sebetulnya diadakan pada abad ke-7 kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah, yang menandai ditetapkannya daerah Owawa Tengah sebagai sebuah perdikan, sebuah daerah otonom dengan peran yang unik. Perannya tidak sebagai penjaga tempat-tempat ritual atau tempat-tempat pemujaan sebagaimana di kebanyakan sima-sima yang lain. Di Owawa Tengah pada waktu itu diberi posisi dan status sebagai daerah perdikan dengan sebuah fungsi untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga daerah tersebut sebagai daerah sebagai daerah penyangga. Itu kan yang unik. Dan itu kemudian dihadirkan lagi oleh kawan-kawan untuk menjawab problem yang memang aktual dan real yang ada di kekinian di Temanggung, yaitu adanya potensi krisis lingkungan dari adanya penambangan pasir, kemudian adanya over farming ya di sekitar lereng Sindoros dan Sumbing. Di situ saya melihat sebuah pencapaian ya, bagaimana apa yang teman-teman lakukan dengan Festival Sindoros Sumbing itu tidak hanya menggarap kesenian dan ekspresi seni yang kemudian memberi sumbangsih pada kesenian dan kebudayaan itu, tapi secara lebih luas memberi sumbangsih terhadap mungkin belum merupakan jawaban yang final, tapi menunjukkan bagaimana apa yang bapak-bapak dan ibu lakukan serta kawan-kawan lakukan itu punya konteks dengan kondisi masyarakat yang ada. Nah, itu yang ingin saya tanyakan.
Kenapa Liangan? Kalau Liangan, apakah Liangan ini juga dipilih sebagai sebuah jawaban atas problema yang ada? Saya berharap ada jawaban semacam. Kalaupun tidak, saya ingin tahu kira-kira kenapa situs Liangan yang dipilih sebagai core of the core yang sebagai tema dari ini ya, dari festival Sindoro Temanggung kali ini, tahun ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah ditanyakan oleh Uda Dede gitu ya, tapi mungkin perlu sedikit elaborasi juga bagaimana tema itu sandang. Kalau tema panjangnya kalau tidak salah adalah apa ya, kearifan lokal. Saya agak lupa. Tema panjang dari PKD tahun ini adalah kearifan lokal untuk hidup untuk hidup berkelanjutan, Serlang Nusantara Pandu masa depan. Tapi mungkin bisa diambil Serlang lah, yang seperti disampaikan oleh Uda Dede. Kemudian ada 3 aspek yang mau diangkat, yaitu aspek sandang, pangan, dan papan. Jadi saya ingin tahu bagaimana festival ini, kemudian program yang dibuat itu tadi menjadi sebuah manifestasi dari tema yang dititipkan dalam Pekan Kebudayaan Nasional. Saya pikir itu dulu 2 pertanyaan saya. Kenapa Liangan? Apakah ini menjawab sesuatu yang aktual, problemnya aktual? Kemudian bagaimana menarik benang merah antara masing-masing program dengan tema besar maupun aspek yang ada di dalam PKD. Begitu Bapak Moderator, mungkin nanti yang pertanyaan yang lain bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Egy. Sesi selanjutnya akan diadakan diskusi. Sudah ada 4 pertanyaan dari Bapak Egy dan juga Pak Dede, masing-masing 2 pertanyaan. Bisa langsung dijawab aja. Ini diskusinya bisa langsung berjalan. Pak Sugeng dan Bapak Hanung dan teman-teman yang lainnya bisa langsung dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang seluruh peserta Lokakarya. Selamat siang Mbak Adi. Kelihatannya Mbak Adi juga monitor ini. Tadi saya ngintip juga yang di Lampung Barat. Terima kasih. Ya Mbak. Terima kasih. Langsung mungkin ke beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama terkait dengan penyusunan materi ini, sebenarnya Temanggung untuk tahun ini agak terlambat, Mbak. Jadi kami baru mengumpulkan teman-teman itu 1 kali kemarin sebelum kita bentuk grup Lokakarya ini. Jadi kita baru dalam tataran pertemuan pertama itu lebih ke diskusi awal. Jadi kita menyampaikan penawaran konsep sebenarnya. Jadi konsep ini bukan dari dinas semuanya, tetap dari komunitas. Semua kemarin itu kami lebih ke personal, jadi kita ngobrol dengan 1 orang, kemudian kita tampung, baru kita flowkan di forum itu sekali. Jadi mungkin secara materi ini masih dalam tahap embrio ya Mas ya, perlu penyempurnaan yang panjang. Kemudian terkait dengan beberapa pertanyaan tadi, apakah tim ini yang terlibat ini akan menjadi panitia? Bayangan kami nanti panitia itu kita tidak terlalu banyak Mas. Jadi belajar dari tahun 2019 kita adakan penyempurnaan. Jadi nanti panitia itu hanya akan dari sekitar 10 sampai 15 orang. Itu lebih ke pokok-pokoknya. Kemudian kita akan melibatkan komunitas itu sebagai sebuah bagian yang mendukung festival ini. Jadi masing-masing komunitas di sini kita peserta ini ada beberapa komunitas, ada komunitas seni rupa itu Catek, kemudian
komunitas sejarah purbakala, kemudian komunitas film, fotografi, komunitas sastra, teater, itu kita libatkan di sini. Dan nanti akan menjadi pelaksana di beberapa kegiatan. Bisa kegiatan itu diampu oleh satu komunitas, bisa kolaborasi beberapa komunitas. Tetapi dari kepanitiaan sendiri itu akan kami simpelkan, jadi sekitar 10-15. Pengalaman kemarin 2019 itu dari sisi koordinasi ketika panitia itu besar, itu akan susah sekali kita berkoordinasi. Jadi nanti kita secara teknisnya akan kita serahkan ke komunitas-komunitas, kemudian yang dari peserta ini akan kita pilih yang menjadi panitia utama. Kemudian apakah yang terlibat di sini pernah berproses dalam FSS 2019? Sebagian besar memang kami mencari peserta baru, Mas. Jadi prinsipnya adalah menjawab juga yang di atas tadi, apakah hubungannya antara FSS dengan Festival Liangan. Jadi kita di Temanggung ini pengen festival itu kita membuat sesuatu yang berbeda. Sehingga kemarin ketika kita FSS Festival Sendero Sumbing itu lebih ke glamornya seni kerakyatan di panggung atau di artinya kesenian rakyat itu biasanya di kampung-kampung, di desa-desa itu kita angkat ke panggung yang megah. Kemudian Festival Liangan ini sedikit berbeda. Jadi kita akan menyentuhnya berbeda. Makanya yang akan kita libatkan ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi tidak berbeda dengan kebutuhan yang ada di FSS kemarin. Jadi Festival Liangan ini kita format sesuatu yang berbeda dengan Festival Sendero Sumbing. Itu untuk menjawab juga pertanyaan dari Mas Dede tadi yang di atas. Kemudian tentang bagaimana Festival Liangan ini menjadi PKD, itu sudah kita sepakati di awal. Jadi Festival Liangan ini merupakan Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2022 ini. Jadi program-programnya kita kaitkan dengan tema besar PKD 22 ini, yaitu sandang, papan, dan pangan. Nah, itu menjawab juga pertanyaan bagaimana, mengapa situs Liangan yang dipilih. Situs Liangan itu merupakan sebuah laboratorium peradaban menurut Pak Sugeng Rianto Balar itu. Jadi di dalam situs Liangan itu sudah mencakup informasi tentang papan dan pangan. Kalau untuk sandang memang agak susah. Jadi itu kita gunakan alasan mengapa kita memilih situs Liangan. Dan kalau ditanya alasan untuk tujuan apa kita memilih situs Liangan, itu yang pertama adalah kalau yang Festival Sendero Sumbing itu kan kita ke tentang alam ya Mas ya. Jadi ada degradasi ada kerusakan alam. Kalau ini kita lebih ke individu. Jadi dengan kita mengangkat situs Liangan ini kita akan memperoleh jawaban bahwa nenek moyang kita, terutama nenek moyang orang Temanggung itu orangnya hebat-hebat. Karena di zaman itu teknologinya sudah luar biasa. Baik teknologinya maupun pengetahuan tradisionalnya sudah luar biasa. Dan itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Karena di era sekarang itu kita lebih percaya bahwa Barat atau Eropa atau Amerika itu lebih pintar dari orang Timur, apalagi orang Indonesia dan Temanggung. Jadi dengan kita mengangkat situs Liangan itu kita bisa mengetahui bahwa nenek moyang kita itu seorang yang generasi yang hebat, yang luar biasa. Di masanya sudah menemukan teknologi yang bisa menjawab tantangan waktu itu. Ada mitigasi bencananya, kemudian di sisi pertanian ada irigasi, kemudian ada lumbung padi dan sebagainya. Dan itu menjadikan inspirasi maupun spirit bagi orang Temanggung, ya mudahnya adalah semakin pede gitu Mas. Itu untuk menjawab yang mengapa situs Liangan itu dipilih. Kemudian sebenarnya kami ada 2 pertanyaan Mas yang mungkin perlu kami konsultasikan dengan tim ahli. Itu problematika penyelenggaraan festival di daerah itu sebenarnya ada 2 poin pokok
Yang pertama adalah kesadaran komunitas itu untuk bekerja gotong royong. Biasanya adalah komunitas itu bekerja masing-masing komunitas, sehingga jarang terjadi ketika sebuah festival atau sebuah event itu adalah kolaborasi dari lebih dari komunitas. Kami mengalami sendiri pada 2019 itu kita menggandeng 1-2 komunitas itu di luar itu akan terjadi kesenjangan. Nah, itu bagaimana trik atau tips untuk mengatasi kesenjangan antar komunitas ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pola pikir atau paradigma dari komunitas atau masyarakat itu ketika event yang diselenggarakan oleh pemerintah itu rata-rata mereka akan pasti menanyakan tentang Pemda ada anggaran berapa. Jadi ketika kita ingin menyelenggarakan sebuah event, pasti yang pertama adalah ada anggaran berapa dulu. Bukan kita memiliki sebuah gagasan apa, kemudian kita melangkahnya bagaimana. Dan khususnya di Temanggung ini, tadi ada 2 sektor ya yang mungkin menarik bagi saya adalah jaringan dan kewirausahaan. Itu sebenarnya adalah problematika ketika komunitas atau masyarakat itu menyelenggarakan event itu di pendanaan yang berasal dari swasta atau pihak ketiga. Jadi sebenarnya sih pemerintah atau Pemda dimanapun di masa pandemi ini pasti akan kesulitan di pendanaan di APBD-nya. Jadi nanti mungkin bisa diberikan solusi atau masukan atau saran dari tim ahli bagaimana untuk mengatasi 2 masalah tadi. Yang pertama adalah prinsip gotong royong antar komunitas, kemudian yang kedua tentang anggaran yang pola pikir komunitas itu atau masyarakat itu, yang pertama harus ada dana. Jadi itu harus ada solusinya, misalkan membentuk jaringan dan kewirausahaan itu nanti di eventnya seperti apa. Saya kira itu dari saya, Mas. Mungkin nanti masih banyak kurangnya bisa ditambah dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sugeng. Sudah cukup terjawab ya pertanyaan dari Bapak Dede dan Bapak Egi. Dan muncul 2 pertanyaan lagi dari Bapak Sugeng, yaitu pertama mengenai trik atau tips and trik lah mengenai untuk kesadaran komunitas untuk bekerja gotong royong dan berkolaborasi satu sama lain. Itu cara mengatasinya bagaimana sih? Dan yang kedua adalah mengatasi pola pikir atau paradigma atau pandangan dari beberapa komunitas dan masyarakat terkait anggaran pelaksanaan. Mungkin dari Bapak Dede atau Bapak Egi, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Halo. Halo, Mas. Masuk, Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Salam kenal Pak Sugeng. Senang bisa mendengarkan juga akhirnya beberapa informasi penting, saya kira itu, bahwa saya mau klarifikasi dulu catatan saya benar apa tidak ya, bahwa sebagian besar peserta lokakarya kita ini adalah teman-teman atau Bapak Ibu yang baru dalam pengertian bukan mereka yang beberapa tahun sebelumnya pernah terlibat di Festival Sindoro Sumbing. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang secara tematik maupun juga mungkin pada format dan corak kegiatan, Festival Liangan ini berbeda ya dengan Festival Sindoro Sumbing. Kalau Pak Sugeng menggarisbawahi tadi, kata kuncinya kalau Festival Sindoro Sumbing itu lebih ke seni rakyat ya, folk art gitu. Sementara Festival Liangan agak berbeda, cuman saya tidak menangkap berbedanya di mana. Apakah ini maksudnya lebih berorientasi pada media baru misalnya gitu ya, yang karena komunitas yang saya menangkap begitu karena mendengar komunitas yang dilibatkan gitu, fotografi, film, teater gitu kan.
itu lebih ke apa namanya media baru. Kemudian juga pemilihan situs liangan, saya sepakat bahwa liangan itu adalah laboratorium yang kita bisa belajar banyak tentang bagaimana di masa lalu para pendahulu kita gitu, para nenek moyang gitu, itu sebenarnya sudah punya tidak saja pengetahuan tapi juga sudah mengembangkan berbagai teknologi di zaman mereka gitu. Yang ini yang mungkin bisa kita gali, dan sekali lagi saya kira ini juga bahan yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan ekspresi-ekspresi baru ya, entah dalam bentuk film, fotografi, seni rupa, seni pertunjukan yang lain nanti gitu ketika festival diselenggarakan. Kemudian pertanyaan Pak Sugeng yang pertama gitu ya, misalnya tentang bagaimana mengembangkan jaringan dan kewirausahaan. Ini saya kira jawaban yang pas itu justru disebutkan oleh Pak Sugeng sendiri tadi saya kira. Itu kata kuncinya kolaborasi sebenarnya ya. Kita memang berharap bahwa dalam pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah tahun ini yang dalam konteks di Temanggung adalah melalui Festival Liangan atau dengan Festival Liangan, kita ingin mendorong sebanyak mungkin bentuk-bentuk kolaborasi, entah dalam ekspresi artistik maupun dalam proses produksinya atau dalam penggalangan sumber daya produksi gitu. Nah, kolaborasi ini yang juga dari awal Indonesiana sebenarnya kita harapkan dapat tumbuh dan berkembang sebagai bagian penting dalam pembangunan ekosistem kita gitu ya. Jadi kolaborasi itu kan dalam bahasa kitanya ya gotong royong gitu ya. Jadi kita memang mendorong sebanyak mungkin proses-proses gotong royong. Nah, ini yang mungkin bisa kalau bertemu dengan pengembangan komunitas, saya kira mendorong teman-teman di komunitas terlibat dalam kolaborasi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memberi pengalaman ya, memberi pengalaman dan keterlibatan yang lambat laun tentu saya meyakini bisa membangun perasaan memiliki gitu ya, ownership gitu ya. Jadi ini yang kita inginkan gitu kan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau difasilitasi oleh dinas yang membidangi kebudayaan di daerah, di kota dan kabupaten itu mendapatkan rasa kepemilikan gitu, ownership dari komunitas, dari teman-teman komunitas. Dan saya kira kalau sudah sampai pada tataran pada tataran rasa kepemilikan, sebenarnya pertanyaan tentang berapa Pemda punya anggaran dan seterusnya itu bisa mungkin akan ditanyakan, tapi bukan pertanyaan pertama yang akan diajukan gitu kan. Kan harapan kita gitu. Itu kalau boleh pertanyaan belakangan lah, jangan itunya dulu yang ditanyakan, kan harapan Pak Sugeng dan saya kira juga teman-teman dinas di banyak tempat juga berharap begitu gitu. Bahwa itu urgen dan bahwa itu juga penting gitu ya. Iya gitu, tapi jangan itu yang dikemukakan dalam pelaksanaan kegiatan kita. Nah, saya kira juga ini penyakit atau katakanlah simptom gitu ya, gejala yang muncul dari penyakit yang akarnya sudah bertahun-tahun gitu ya. Jadi kalau itu muncul sekarang dan masih muncul, saya kira juga wajar gitu. Tapi kalau kita berhasil mendorong rasa kepemilikan atas kegiatan, saya kira nanti akan berangsur-angsur itu tidak lagi menjadi pertanyaan utama yang akan ditanyakan oleh teman-teman komunitas. Terus saya kira di banyak tempat juga kita melihat memang menciptakan rasa kepemilikan atas perhelatan daerah ini yang menjadi PR besar kita gitu. Karena kalau sejatinya kalau sudah ada rasa memiliki atas suatu perhelatan atau suatu festival gitu ya, itu kan sebenarnya di banyak tempat atau di semua daerah di Nusantara juga orang kalau membuat perhelatan itu malah
malah malah malu kalau dia nanya orang lain gitu, berapa kamu nyumbang untuk perhelatan saya gitu kan. Kan itu karena ini karena merasa ini bukan sesuatu yang dia miliki, jadi pertanyaan itu menjadi muncul, saya kira. Jadi kalau di banyak tempat juga kita sudah melihat gitu bahwa ada banyak komunitas yang dengan semangat sebagai pemilik dari perhelatan itu mengerahkan semua sumber daya yang dia punya untuk ikut membesarkan dan mengembangkan perhelatan itu. Ini yang mungkin mau kita capai juga melalui pelaksanaan PKD secara khusus dan Indonesiana secara umum. Gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan gitu kalau kolaborasi bisa diciptakan, kan sebenarnya Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri juga punya kemampuan yang terbatas, saya kira, untuk mensupport kegiatan-kegiatan gitu. Tetapi ada banyak program di Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mungkin bisa dalam katakanlah menjadi sesuatu yang dilihat atau ditatap oleh teman-teman komunitas sebagai keuntungan ketika dia terlibat dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan gitu ya. Misalkan salah satu hak yang didapatkan oleh mereka yang mendukung kegiatan gitu, komunitas yang mendukung kegiatan adalah mendapatkan prioritas untuk terlibat di dalam atau mendapatkan rekomendasi dari dinas untuk terlibat di program-programnya Direktorat Jenderal Kebudayaan. Misalkan salah satu gitu, yang mungkin bisa menjadi alternatif atau pilihan kita. Nah, saya dari apa komentar Pak Sugeng tadi jadi teringat pula bahwa memang tema sandang pangan papan ya, katakanlah sandangnya mungkin agak rumit kalau di situs Liangan gitu ya, karena sudah terbakar jadi sisanya tidak ada lagi gitu. Tetapi menjadi penting manakala kita bicara soal pandemi ini, tadi disinggung oleh Pak Sugeng gitu, karena memang banyak ahli gitu membayangkan bahwa PR besar pasca pandemi itu adalah ketahanan pangan katanya gitu. Jadi kita akan punya PR besar pasca pandemi itu ketika kita berhadapan dengan apakah kita punya kemampuan untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan dengan sumber daya pangan yang kita miliki sendiri, ataukah kita pasca pandemi ini nanti akan menjadi salah satu negara ya, bangsa yang akan demikian bergantung pada support dan kemudian bantuan pangan dari negara yang lain gitu. Ini kan salah satu hal yang juga relevan untuk kita bicarakan di Festival Liangan gitu. Apakah kaitannya dengan pandemi dan pasca pandemi. Yang kemudian juga kaitannya dengan bahwa pandemi memberi kita kesadaran tentang keniscayaan kemajuan teknologi digital ya, bahwa mau tidak mau gitu, dan pandemi membuktikan bahwa kita harus membangun literasi baru yang namanya literasi atas atau pengetahuan tentang teknologi digital dengan segala variannya. Nah, ini yang mungkin juga penting untuk nanti menjadi pertimbangan ketika kita mulai merumuskan bentuk-bentuk program. Kalau tadi kan masih garis besar ya, saya kira pameran, kompetisi, pergelaran, konser, workshop, seminar gitu. Tapi apa isinya seperti kata Pak Sugeng tadi, ini kan baru katakanlah semacam catatan awal kita atau fondasi yang kita bangun untuk membangun program. Nah, nanti program PKD-nya tentu harus kita detailkan, harus kita buat rinciannya, dan salah satu yang bisa kita timbang adalah itu gitu. Nah, kebalik lagi ke soal bagaimana mengatasi ketimpangan antar komunitas, saya kira juga melalui kolaborasi dan juga dengan menimbang penggunaan teknologi
4.0 ini kita bisa mungkin mencoba perlahan-lahan mengatasi kesenjangan antar komunitas gitu. Karena saya agak meyakini bahwa transfer pengetahuan ya untuk kemudian bisa membuat kesetaraan di antar komunitas, tentu kita butuh transfer pengetahuan gitu ya, atau produksi pengetahuan bersama lebih tepatnya gitu. Itu hanya mungkin dan paling efektif itu melalui kolaborasi kerjasama. Nah, mungkin yang justru ini menjadi salah satu catatan kita untuk melibatkan tidak saja membuat kolaborasi antar komunitas di dalam Temanggung sendiri, tapi juga penting untuk menimbang keterhubungan atau keterkaitan antara tema yang sedang diapungkan melalui Festival Liangan ini dengan daerah yang lain gitu, dan tidak mustahil itu artinya tidak hanya daerah-daerah dalam satu kawasan, tapi bisa jadi misalnya dengan daerah yang punya tema yang agak mirip. Katakanlah kalau saya tidak salah juga yang sedang mencoba menggarap tema ini misalnya Jambi ya, dengan situs Muaro Jambi gitu. Nah, apakah saya kira penting untuk menimbang akan ada program kolaborasi juga misalnya dengan entah bentuknya apa nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan juga tentu saja gitu. Tapi perlu ada saya kira kolaborasi yang tidak hanya mempertemukan komunitas-komunitas di dalam Temanggung sendiri, tapi juga menimbang untuk melihat keterhubungan antar kawasan, antar daerah gitu. Jadi kolaborasinya bisa jadi dengan teman-teman lain dari luar daerah dan dari luar pulau gitu. Itu tanggapan saya, mungkin Mas Egy nanti bisa ikut menambahkan. Dan perkara jaringan dan kewirausahaan ini nanti mungkin akan jadi sesi khusus Pak Sugeng, tapi jika itu dirasakan sangat diperlukan di Temanggung, artinya kita sebagai panel ahli yang juga akan menjembatani akan mencatat ya Mas Egy ya, bahwa salah satu permintaan lah dalam tanda petik teman-teman di Temanggung adalah ada sesi khusus nih soal jaringan dan kewirausahaan. Silakan, mungkin Mas Egy sudah punya tambahan. Silakan Pak Egy. Oke, saya aktifkan dulu. Terima kasih. Sebagian besar sebetulnya sudah dijawab oleh Uda gitu tentang jawaban tentang pertanyaan Pak Sugeng tadi. Kalau kita menghadapi atau saat-saat ini menghadapi situasi atau kondisi ketika komunitas itu agak susah diajak untuk bekerja sama dalam kerangka gotong royong, terus kemudian muncul pertanyaan tentang wani piro atau duitnya ada berapa. Itu kalau kita boleh menelok ke belakang, sebetulnya itu adalah warisan sejarah kalau boleh dibilang begitu, dari bagaimana carut-marutnya kita mengelola kebudayaan selama ini gitu ya. Kalau kita melihat awal-awal apa yang dinamakan festival itu sejak zaman Hindia Belanda, katakanlah gitu ya, itu sejarah menunjukkan bagaimana komunitas-komunitas itu sebetulnya memang tidak diberi peran yang cukup berarti, sehingga mereka selalu menjadi subjek. Siapa objek atau pemain utamanya? Pemain utamanya pada waktu itu ada birokrat Hindia Belanda. Dan cara kerja mereka ya sangat syarat dipenuhi oleh kepentingan sepihak gitu. Dan biasanya misalnya mereka mengirim penari ke sebuah festival atau beberapa bahkan dikirim ke Belanda begitu. Walaupun ada lembaga-lembaga kebudayaan yang mereka buat, tapi tidak lepas dari praktek-praktek misalnya yang dikirim adalah misalnya keponakannya raja atau keponakannya adipati tertentu yang sebetulnya memang tidak merepresentasikan kondisi atau komunitas pelaku budaya yang lebih real.
Dan itu berlangsung terus sampai bahkan ketika kita sudah merdeka, sehingga itu terbentuk a priori antara komunitas dengan dinas itu terbentuk gitu ya. Bahkan komunitas antar komunitas pelaku budaya satu, seniman satu dengan yang lain itu kan saling kasak kusuk, lirik sana lirik sini, itu yang kita hadapi kenyataannya semacam itu. Nah, dan ya kita mulai menata ini sebetulnya lebih komprehensif sebetulnya kan ketika muncul undang-undang kemajuan kebudayaan dan Indonesiana sebetulnya memang dihadirkan atau diinisiasi sebetulnya untuk mengatasi masalah-masalah itu sebetulnya, masalah-masalah kebudayaan ini. Bagaimana kita bisa lebih mengkonsolidasikan diri karena pada praktek-praktek sebelumnya memang itu tidak terjadi gitu. Nah, kenyataan semacam ini tentang tadi betapa sulitnya komunitas satu dengan yang lain itu bekerja dalam kerangka gotong royong atau menghilangkan pertanyaan tentang duwite ono piro itu banyak terjadi di banyak tempat. Jawabannya apa? Sebagian sudah dijawab oleh Uda tadi sebetulnya. Menumbuhkan ownership atau kepemilikan. Nah, sebetulnya ini tidak lepas dari pertanyaan saya di awal tadi tentang kenapa liangan. Mau apa dengan dipilihnya liangan ini? Jawaban yang disampaikan sebetulnya sudah tergambar karena itu pola yang relatif juga seperti tadi disampaikan oleh Uda juga di Muara Jambi itu sedang dilakukan gitu ya. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya bahwa kita itu sebetulnya bangsa yang sangat tinggi peradabannya gitu, menumbuhkan rasa bangga itu. Sebetulnya tema tersebut adalah modal dasar bagi kita untuk menciptakan rasa kepemilikan. Maksud saya adalah apa? Rasa memiliki sebuah festival harus dimulai dengan rasa kepemilikan atau konfirmasi yang sama atas tema yang dibawa. Kalau tema tentang liangan yang mengangkat tingginya budaya kita itu diamini oleh komunitas-komunitas, itu adalah modal utama kita. Bahwa kita bersama-sama memiliki sebuah visi, kita harus mengabarkan kepada adik-adik kita, kepada generasi muda, anak-anak kita, bahwa kita itu bangsa yang sangat peradaban yang tinggi. Kalau semua orang dalam komunitas itu bisa dibuat memiliki visi yang sama, maka itu adalah langkah awal untuk menciptakan rasa kebersamaan. Jadi kenapa dari awal tadi saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menggali lebih dalam. Kenapa liangan dan kira-kira tema apa yang mau ditarik, diangkat dari dipilihnya situs liangan ini sebagai tema besar Pekan Kebudayaan Daerah ini. Jadi kita harus mulai dengan rasa memiliki visi yang sama terhadap isu yang mau diangkat. Nah, ada dua hal yang bisa disampaikan ketika kita menggali, dua aspek yang kita bisa gali dari ketika kita mencoba mengembangkan sebuah tema. Pertama adalah menawarkan sebuah manfaat. Ya, tadi sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa ketika tema ini diangkat untuk menyodorkan sebuah kebanggaan, itu artinya menawarkan manfaat. Tapi sebenarnya bisa digali atau kita memakai framing yang berbeda, yang menurut telaah selama ini, biasanya mempunyai kekuatan lebih adalah ketika kita menghadirkan sebuah problem. Misalnya, mohon maaf yang sedang berbicara bisa di-mute sebentar supaya tidak mengganggu kawan-kawan yang lain. Saya sih tidak terganggu karena saya mendengarkan suara saya sendiri. Terima kasih. Nah, cara yang kedua atau framing yang kedua masih barangkali sebenarnya dari sisi esensi sama. Kita mengambil sisi yang agak lebih a priori sifatnya dengan menghadirkan sebuah problem gitu. Artinya kita misalnya dengan ilustrasi yang mau saya sampaikan misalnya begini. Lebih mudah mana menawarkan makanan yang lezat kepada Uda Dede gitu ya, dibanding dengan saya
menawarkan makanan ala kadarnya, cuma nasi dengan lauk teri dan sambal. Nah, yang pertama ditawarkan kepada Dedek ketika sudah kenyang, masakan yang lezat itu kepada udah Dedek yang sedang kenyang, atau menawarkan nasi ala kadarnya kepada Dedek yang bahkan tidak enak, nasi doang barangkali, kepada Dedek yang sedang kelaparan. Yang kedua, itu sejauh ini diyakini sebagai sebuah kekuatan yang lebih menggerakkan orang. Jadi kalau kita bisa mengemas ya, atau memframing tema diangkatnya liangan ini dengan yang berkorelasi dengan sebuah permasalahan yang ada, itu semakin memudahkan kita untuk mengangkat atau menyatukan visi bersama. Misalnya kita mengangkat bahwa masyarakat Indonesia sekarang sedang krisis identitas, krisis kebudayaan, kehilangan rasa percaya diri sebagai sebuah bangsa. Dan saya pikir itu real. Itu ada dari sekian tantangan kebudayaan kita. Dengan menghadirkan itu biasanya lebih menggerakkan, gitu. Menggerakkan partisipasi orang daripada menyodorkan kecemerlangan, gitu ya. Saya tidak sedang mengkritisi tema besar ini, PKD sebetulnya, menawarkan nasi yang lezat tadi kepada orang yang sedang kenyang. Jadi kita hadirkan, kita gali dulu problem yang ada. Jadi itu tadi pertanyaan saya dari awal sebetulnya arahnya ke sini sebetulnya, sangat berelasi. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi problem yang real dan bisa dirasakan bersama oleh segenap komunitas, dan kemudian punya visi bahwa liangan ini adalah jawaban terhadap problem yang dihadapi, itu adalah sebuah formula yang saya pikir sangat kuat untuk kemudian melibatkan membangkitkan keterlibatan di antara komunitas-komunitas yang ada. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua sebetulnya juga berelasi, dan kemudian sebagian juga sudah dijawab oleh Uda, gitu ya. Nah, mungkin saya hanya ingin menambahkan bahwa mari kita berpikir bahwa kolaborasi kemudian kontribusi kita dan siapapun dalam sebuah penguatan atau pengelolaan kebudayaan itu tidak semata-mata soal uang. Ada banyak hal yang kita bisa kolaborasikan, yang kemudian kita mobilisir dan kita konsolidasikan. Pertama adalah expertise atau kemampuan. Di luar sana, banyak orang-orang yang punya kemampuan lebih, misalnya untuk menggali informasi, menggali sejarah tentang liangan. Ada akademisi-akademisi yang sudah melakukan penelitian. Ada penari-penari, pengrajin-pengrajin, dan itu adalah sumber daya expertise, tidak uang. Kemudian yang sangat penting juga adalah sumber daya berupa kewenangan. Nah, biasanya ini adalah domainnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di dinas maupun yang ada di pemerintah daerah. Mereka tidak harus berkontribusi dengan memberikan sejumlah nominal uang, tapi kewenangan yang mereka bisa pakai sebagai kontribusi dalam sebuah pengelolaan. Sebagai contoh yang menarik saja, misalnya di Lebak, begitu. Di Lebak, festival yang diangkat adalah Festival Multatuli. Mereka mencoba menghidupkan lagi narasi tentang era ketika cerita Saijah dan Adinda itu yang ditulis oleh Multatuli, kan, Saijah dan Adinda itu berlangsung. Yaitu bagaimana masyarakat Lebak waktu itu sebetulnya aslinya sebelum kemudian dieksploitasi oleh sistem tanam paksa dan semacamnya, itu adalah mereka sangat kaya dan kemudian simbolnya adalah kerbau. Mereka mencoba menarasikan itu dengan membuat sebuah pawai kerbau. Dan Anda tahu tidak? Pawai kerbau itu tidak sesuatu yang kemudian Anda berangkat dari nol, tapi mereka sekedar merubah narasi terhadap sebuah aktivitas yang selama ini dilakukan oleh Departemen Peternakan yang secara rutin mengadakan lomba kerbau. Biasanya setiap tahun itu ada lomba kerbau, dipilih yang paling sehat, paling gemuk dan semacamnya. Nah,
kemudian event itu atau acara yang secara rutin diadakan oleh Departemen Peternakan itu dikonsolidasikan dalam sebuah kerja budaya menjadi bagian dari upaya untuk menarasikan cerita Saijah dan Adinda dalam sebuah sebuah pawai kerbau. Tidak ada uang yang kemudian harus dicari sumbernya karena ini adalah sebuah pos baru, tidak. Itu menggunakan pos lama yang juga diselenggarakan, tapi dikonsolidasikan dengan sebuah praktek penyelenggaraan kebudayaan. Jadi itu tadi, sumber daya itu tidak harus berupa uang, tentu saja uang sangat penting, tapi mari kita mencoba memperluas pemahaman kita bahwa ada banyak aspek yang bisa kita konsolidasikan. Keahlian atau expertise, kemudian kekuasaan atau kewenangan, mungkin lebih tepat kewenangan, dan tentu saja ada sumber daya yang bersifat uang atau yang lain. Ada banyak contoh yang lain sebetulnya, banyak yang kecil-kecil gitu misalnya. Sekali lagi di Lebak misalnya, ketika mempromosikan sebuah acara tersebut, PJKA melakukan announcement. Biasanya kalau orang datang di stasiun yang kita dengarkan tong teng teng tong tong teng 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 gitu. Selamat datang di kota Yogyakarta misalnya. Di situ disebutkan selamat datang di kota Lebak. Jangan lupa untuk datang di festival Tuli yang akan diadakan. Itu sebuah kontribusi yang kalau diuangkan nilainya bisa sangat tinggi barangkali gitu. Tapi sekali lagi yang saya mau ajak adalah mari kita bersama-sama dengan komunitas juga untuk melihat bahwa tidak semata-mata uang yang bisa kita konsolidasikan. Dan yang ketiga sebetulnya menjadi bagian dari respon saya atas dua pertanyaan itu adalah tadi disampaikan oleh Pak Sugeng kalau tidak salah, bahkan juga oleh Pak Sugeng kalau tidak salah, bagaimana dalam festival ini untuk kemudian mencoba membuat tubuh kepanitiaan ini seringkas mungkin dan kemudian ada di bawahnya komunitas-komunitas sebagai pelaksana. Saya pikir itu bisa ditinjau ulang begitu dalam kaitannya adalah untuk memperoleh keterlibatan lebih tinggi. Apakah bijaksana kemudian ketika itu festival ini hanya digagas oleh kelompok kecil kemudian didistribusikan itu kepada mereka komunitas itu? Apakah tidak lebih optimal dan membangkitkan keikutsertaan dan rasa memiliki ketika komunitas-komunitas ini diajak untuk terlibat bahkan dari awal, dari penyusunan rencana dan penyusunan dan pengembangan konsep dari festival ini sendiri. Repot, pasti repot. Seperti halnya yang dinamakan sebagai demokrasi itu selalu riuh rendah gitu ya. Dan mungkin kerepotan-kerepotan ini adalah menjadi bagian dari biaya yang memang harus kita tanggung gitu untuk kemudian membangkitkan rasa kebersamaan, rasa gotong royong yang kemudian membuat mereka juga akhirnya lebih mudah untuk bergerak. Itu mungkin dipertimbangkan lagi gitu. Atau barangkali sebetulnya sudah dipikirkan yang disampaikan tadi sebetulnya seperti itu, cuman mungkin tanggapan saya yang berbeda. Bahkan saya kan ini ada panitia kecil yang terdiri dari cuman sekian belas orang, kemudian yang lain-lainnya hanya menjadi semacam pelaksana. Itu mungkin agak kurang menjawab permasalahan yang dikeluhkan oleh Pak Sugeng sendiri. Kemudian mungkin sedikit balik ke jawaban saya yang pertama. Jawaban atas bagaimana membangkitkan semangat gotong royong dan keikutsertaan dari komunitas-komunitas ini mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa belajar dari teman yang tidak jauh dari Temanggung misalnya. Dari bagaimana Festival Lima Gunung menjalankan dan memelihara festivalnya sampai sekarang tahun keberapa saya agak lupa, tapi udah sekian tahun. Dan mereka selalu tetap jalan dan mereka bahkan menolak ketika ada sponsor atau sumbangan dari luar. Mungkin teman-teman bisa main-main ke sana atau barangkali sebagian juga sudah bergaul dengan teman-teman yang ada di Lima Gunung. Saya pikir itu jawaban saya sekedar melengkapi apa yang disampaikan oleh Uda.
Terima kasih, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Bapak Igi. Dari para peserta undangan rapat, mungkin dari dinas atau teman-teman komunitas yang tergabung di room ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sementara cukup nanti kalau ada informasi hal yang perlu kita tanyakan melalui dinas. Oke, baik. Ada yang angkat tangan, Mas. Itu Mas Yahya Fuadi. Ada Mbak Ade juga. Yahya Fuadi, NGD. Ingin bertanya? Ya, Pak. Baik, silakan. Suaranya masuk. Bapak Yahya. Masuk. Oh ya. Assalamualaikum, selamat sore. Mungkin saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi tentang komunitas, mungkin karena kita kurang komunikasi saja. Karena saya dari komunitas film ya semacam gerakan film yang dari berbagai macam, dalam satu komunitas itu ada berbagai macam misalnya yang fotografi, kemudian yang videografi, penulisan dan sebagainya, hanya dari satu lingkungan itu, bukan dari antar komunitas yang lain. Dan itu kami juga jarang sekali kami memakai konsep Wani Piro, tapi kita sudah berjalan memiliki beberapa film yang hanya gotong royong, ada yang bawa beras, ada yang bawa ketela dan sebagainya. Itu sudah berlangsung 2 tahun, dan itu mungkin bisa diterapkan di program festival Liangan ini. Dan kami juga dilalah posisinya di Ngadirjo yang juga dekat dengan Liangan, dan film-film yang kami buat juga sebagian mengangkat Liangan yang pernah kami buat berlatar belakang di Liangan. Lah mungkin itu memang butuh komunikasi saja, kemudian paling tidak kita memiliki bersama-sama di dalam komunitas Temanggungan ini di dalam beberapa komunitas di Temanggung ini memiliki konsep bersama. Kalau kita diajak dari awal, dari penataan, nanti tujuannya apa, dan semuanya jelas memiliki tujuan yang jelas, kemudian memiliki rasa yang jelas di dalam festival ini, maka saya yakin semua elemen yang masuk di dalam festival Liangan ini akan bersatu padu untuk menyatu. Yang masalahnya cuma komunikasi saja mungkin, karena kami selama ini hanya sendiri-sendiri, dan konsep banyak yang kami lakukan adalah konsep tiru-tiru konsep festival 5 gunung. Sak biso-bisone dewe, dan apa yang kita punya kita bawa, dan kita bisa dan nyatanya sudah memiliki beberapa karya yang ada yang masuk ke nasional, yang dengan hanya kemampuan yang sangat terbatas itu. Mungkin itu untuk bahan pemikiran bersama, khususnya di kalangan Temanggung. Nanti apalagi ini ada beberapa, ada sastra, ada pelukis, ada komunitas yang IO, itu kita kalau bersama-sama kita dari awal, kita tahu tujuannya jelas, dan kita tata sedemikian rupa, saya yakin festival ini akan berkelanjutan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Yahya Fuadi. Terima kasih atas saran dan juga masukannya. Mungkin ada tanggapan dari pihak Dinas Kabupaten Temanggung atau yang lainnya? Baik, mungkin saya sedikit menanggapi apa yang baru saja disampaikan oleh siapa, maaf saya belum baca tadi. Bapak Yahya Fuadi. Bapak Yahya Fuadi, iya. Nah, terima kasih sekali Bapak Yahya Fuadi. Nah, saya pikir inilah yang tadi saya sempat singgung di awal, bagaimana idealnya kita itu memang mengajak teman-teman di komunitas-komunitas itu dari awal terlibat dalam, bahkan dari sejak konsep itu dibentuk. Jadi dalam fase perencanaan itu akan membuat, saya yakin teman-teman di komunitas itu seperti yang disampaikan, ada banyak komunitas-komunitas yang sebetulnya
sangat mandiri menghidupi aktivitasnya sendiri begitu. Itu ada di mana-mana, dan teman-teman di fotografi itu adalah komunitas yang selalu hadir di setiap festival yang didampingi oleh Indonesia. Nah, mereka biasanya terlibat mensupport penyelenggaraan festival di sebuah daerah, dan itu terjadi ketika mereka mempunyai kesamaan visi yang sama, kesepakatan atas tema yang diangkat dan tujuan dari penyelenggaraan festival. Itu pertama. Jadi itu menurut saya perlu dipertimbangkan dan dipikirkan kembali oleh terutama oleh dinas dalam hal ini sebagai fasilitator. Gitu. Di awal tadi sempat disampaikan akan menggunakan jasa IO misalnya. Itu sebenarnya dari awal saya sudah agak tergelitik untuk dengan itu, dengan rencana penggunaan IO gitu. Apakah hal tersebut tidak sebaiknya justru memberikan kesempatan kepada sebaliknya, tidak menggunakan IO tapi memberikan kepada teman-teman di komunitas-komunitas ini untuk terlibat dalam penanganan. Sekali lagi pasti lebih repot, lebih mudah menggunakan IO. Dan pasti itu tentunya akan menjawab pertanyaan Bapak sendiri. Akan muncul pertanyaan pada Bapak sendiri. IO pasti akan bertanya, duitnya berapa? Sementara komunitas barangkali tidak. Yang mereka tanyakan barangkali, tujuannya apa ini? Gitu. Itu Mas, jawaban. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Egy. Pak Ade kayaknya masih ada di. Iya. Ibu Ade Tanesia. Ya, terima kasih jika diberikan kesempatan. Saya sebenarnya tertarik dengan rencana Festival Liangan ini untuk juga di pre-eventnya itu akan tampil di Malioboro ya? Begitu ya? Pak Sugeng atau siapa tadi? Itu kayaknya begitu, Mbak. Ada tampilan di Malioboro atau apa gitu loh. Iya, rencana di Malioboro. Itu menarik, kenapa? Itu kenapa ya Pak ya? Apakah hanya untuk promosi atau bagaimana? Jadi gini Mbak, apa istilahnya? Yang pertama terkait dengan juga menjawab pertanyaan dari Uda tadi ya, Festival Liangan itu bedanya di mana? Jadi Festival Liangan itu lebih ke hybrid festival, kemudian festival pengetahuan tentang nilai-nilai situs Liangan, yang terakhir adalah dilakukan dengan pendekatan kekinian atau dengan media baru. Di situ kita mencoba untuk membedakan festival ini dengan yang lainnya adalah sebenarnya Festival Liangan itu tempatnya bisa di mana saja. Namun nanti di puncak acaranya kita kembali ke Liangan. Jadi kita pengennya itu launching atau pre-event itu malah di luar kota. Karena ini baru wacana dulu, kita ambil Malioboro atau Yogyakarta, karena salah satu lebih dekat, kemudian di sana itu istilahnya untuk sasaran dari festival kita itu orang-orangnya ada di sana. Ketika kita meluncing Festival Liangan di Malioboro atau di Yogyakarta, itu kita yakin nanti gaungnya itu akan lebih besar atau lebih pesan atau informasi tentang Festival Liangan itu akan lebih besar daripada kita launching di Temanggung sendiri. Sebenarnya kita pengennya itu mungkin di beberapa kota ya. Jadi di Jakarta, kemudian di Solo, Jogja. Yang PPH itu sing double silang. Itu Mbak. Jadi alasannya kenapa kita launching di Jogja itu untuk mendekatkan festival ini dengan masyarakat luas. Begitu saja Mbak. Baik Pak Sugeng, masalahnya yang saya tahu begini ya, Keraton Jogja itu kan sebenarnya sedang ingin melakukan upaya revitalisasi budaya Mataramnya, gitu. Terus kemudian teman-teman diajaklah untuk bicara soal itu, dan teman-teman itu beranggapan bahwa Mataram itu adalah harus ditarik dari Mataram kuno.
gitu. Nilai-nilai keluhurannya tuh yang harus ditariknya dari zaman ya Borobudur gitu kan, zaman Mataram kuno, bukan Mataram yang Islam sekarang aja gitu, tapi juga dari dulu seperti itu. Jadi saya berpikir kalau misalnya bisa membuat sebuah diskusi tentang bagaimana sih Mataram kuno yang bisa kita lihat dari situs Liangan di Keraton Jogja, itu juga mungkin jadi satu hal yang menarik juga gitu ya. Jadi Malioboro bukan Jogja tuh bukan hanya sebagai tempat aja, tapi bisa kita hubungkan secara kebudayaan begitu. Itu aja sih usulnya. Mungkin Terima kasih Mbak BPNB Adi. Jogja Mungkin nanti bisa jadi kerjasama menghubungkannya masukan dengan kita keraton. bisa komunikasi dengan BPNB maupun dengan Dinas Kebudayaan Yogyakarta, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih, itu saja tanggapannya. Oke, baik, terima kasih Ibu Ade untuk usul yang sangat menarik ya menurut saya. Untuk pukul 15.10 rencana akan ditutup acara. Saya masih memberikan satu kesempatan lagi bagi seluruh peserta undangan untuk bertanya kepada kedua panel ahli dari kami. Silahkan. Mungkin dari teman-teman komunitas, boleh Mas Firya, boleh melalui chat saja diketik. Kami tunggu. Sambil menunggu, saya juga ingin mengingatkan untuk mengisi daftar hadir hari ini bagi yang belum. Oh ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sebetulnya salah satu dari target pertemuan kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan lokakarya apa yang dirasa perlu oleh kawan-kawan di Temanggung. Jadi tadi sudah sempat disinggung tentang kebutuhan atas lokakarya, tentang kewirausahaan barangkali. Nah, barangkali juga dipikirkan kira-kira tema-tema lokakarya apa lagi yang kira-kira diperlukan untuk pendukungan festival kali ini. Terima kasih. Ya, sambil menunggu saya kira juga saya ingin ingatkan Pak teman-teman semua, Pak Sugeng dan Pak Anung, bahwa di pertemuan kedua nanti kita berharap bisa lebih mengerucut pada pembicaraan tentang materi dari rencana program yang akan kita laksanakan di Festival Liangan. Tentu idealnya kita bisa ngobrol langsung dengan para kurator atau teman-teman atau apa namanya di Festival Liangan ya. Yang jelas para kurator, mereka yang merencanakan program untuk pelaksanaan di festival nanti gitu. Sehingga kita bisa bicara yang lebih rinci misalnya gitu, rencana tema dari simposium atau seminar itu apa, lalu siapa yang akan diundang misalnya sebagai pembicara di dalam seminar. Mungkin kita bisa diskusikan juga subtopik yang bisa kita turunkan dari tema yang kita sudah rencanakan. Terus kemudian bentuk-bentuk pergelaran, bentuk-bentuk pamerannya akan seperti apa gitu. Apakah akan ada beberapa pergelaran, di mana akan digelar misalnya. Mungkinkah kita membuat misalnya pameran yang hibrid gitu ya. Pameran yang menggabungkan antara pameran fisik misalnya dengan pameran yang bisa mengakses lebih banyak pemirsa gitu, melalui media sosial atau kanal digital yang kita punya. Harapannya di pertemuan kedua kita sudah mulai bisa membicarakan hal semacam itu, sehingga kita juga bisa membayangkan dengan lebih cepat dan juga bisa mengantisipasi lebih cepat misalnya kebutuhan perangkat pengetahuan atau katakanlah literasi tertentu yang mungkin harus disiapkan untuk menuju pada pelaksanaan dari program-program itu. Jadi ini kaitannya dengan apa yang diingatkan Mas Egi barusan ya, bahwa kita
kita sebenarnya kami ditugasi juga untuk melakukan katakanlah meraba gitu ya, atau mencoba menyelisik gitu kebutuhan lokakarya yang akan dilaksanakan di Temanggung untuk mempersiapkan festival yang tadi sudah muncul indikasi ya, gitu, bahwa misalnya yang kaitannya dengan jaringan, kaitannya dengan kewirausahaan, tapi di yang lain mudah-mudahan bisa muncul melalui diskusi tentang program. Jadi hari ini kan kita baru bisa melihat gambaran besar dari kegiatan dan rencananya, sekali lagi tentu saja masih rencana yang dalam tanda petik adalah rencana-rencana besar gitu ya. Kita belum bisa mengukur tingkat apakah program-program itu mungkin untuk kita laksanakan dengan situasi dan kondisi baik di Temanggung ataupun situasi dan kondisi pandemi. Ya, kita belum bisa ukur kalau dari apa yang tadi di. Kemudian komentar saya juga soal apa yang disampaikan Mas Fuadi itu menarik ya, bahwa sebenarnya kadang-kadang kita masih punya problem dengan apa yang kita sebut seringkali sebagai prasangka. Jadi sangkaan yang mendahului, kan? Prasangka, sangkaan yang mendahului, baik mungkin teman-teman komunitas juga punya sangkaan yang mendahului terhadap teman-teman dinas, Bapak Ibu di dinas. Sebaliknya mungkin Bapak Ibu dari dinas juga punya sangkaan yang mendahului atas teman-teman. Nah, mungkin ini juga PR besar di berbagai tempat dan bukan hanya di Temanggung. Saya kira saya sepakat dengan Mas Egy, berakar berurat dari kolonialisme, kata Mas Egy tadi. Jadi prasangka itu memang pernah diciptakan sedemikian rupa di antara kita gitu ya, untuk memecah belah dan seterusnya, dan ternyata bertahan ke post kolonial ya, setelah masa-masa kolonial. Bapak-bapak dinas ternyata masih selalu dilihat sebagai amtenar gitu misalnya. Nah, ini guyon aja gitu, bercanda aja. Tapi saya sepakat dengan Mas Fuadi, yang penting sebenarnya adalah pemahaman bersama ya. Jadi kalau lebih sering duduk bersama atau nge-zoom bersama, kalau di masa sekarang mungkin udah nggak duduk bersama ya, maksudnya nge-zoom bersama gitu, saling tahu, dan kemudian rasa kepemilikan saya kira juga ditentukan oleh kontribusi. Jadi kalau teman-teman komunitas punya usul dan usulnya diterima, itu biasanya dia jadi merasa bahwa kegiatan ini punya saya gitu ya. Tapi kalau hanya kalau misalnya tadi menjalankan saja apa yang sudah direncanakan oleh katakanlah sekelompok orang yang lain, nah biasanya rasa kepemilikan kan juga berkurang drastis. Jadi saya kira saya sepakat dengan Mas Egy dan Mas Fuadi bahwa kalau program bisa disusun bersama-sama, diperkaya bersama-sama, dan kontribusi atau sumbangan dari teman-teman dari komunitas bisa diberi ruang yang luas gitu, saya kira rasa kepemilikan jadi lebih tinggi atas festival Liangan, dan saya kira akan semakin banyak pihak yang merasa berkepentingan atas pelaksanaan festival ini. Itu beberapa yang teringat tadi. Ya, jadi minggu depan mudah-mudahan Pak Sugeng dan Pak Hanung kita bisa bertemu dengan teman-teman kurator yang akan membuat katakanlah kerangka kerja dari program-program yang akan kita laksanakan di Festival Liangan nanti. Begitu Mas, terima kasih. Saya kembalikan dulu ke Mas moderator. Baik, terima kasih Pak Dede. Sekaligus menutup lokakarya sesi 1 Kabupaten Temanggung siang ini, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.12. Untuk para peserta undangan, pada sesi berikutnya sangat dipersilakan untuk bertanya
agar tidak sekedar mendengarkan saja tadi katanya di chat. Jadi saya harap untuk pertemuan berikutnya kita hidupkan diskusi ini, jadi tidak hanya dari pemerintah dinas saja atau dengan panel ahli saja yang berdiskusi, tapi dari para peserta juga sangat dipersilahkan. Oleh karena itu, saya izinkan untuk menutup Lokakarya Daring sesi 1 ini, sampai berjumpa di sesi kedua. Terima kasih.